mungkin kita memahami dulu gitu kan, apa kita ketahui oh ternyata ada orang suci, ada di semuanya. Jadi barulah kita melihat oh berarti apa tujuan maksud gereja tadi membuat adanya ini semua. Kayak tujuan ini kalau kita mulai itu ada yang sekarang. Jadi mungkin ketika kita berbeda-beda apa dari mana. Kita mulai oh tujuan di sini seperti ini gitu. Kalau di tempat saya nggak pernah ada tujuan. Saya saya di sana ya itu maksud saya. Adanya pertanyaan pernikahan itu ada yang lahir dari Katolik, ada tanya tujuan itu apa? Ya mungkin asalnya sama kayak saya. Baik Bapak yang bisa menjawab pertanyaan pertama itu masih begini tadi. Iya. Baik Bapak Ibu. Sekiranya jawabannya ada berbagai atau bermacam tanggapan dari kita untuk menanggapi pertanyaan yang ketiga. Tetapi menurut Anda apa maksud gereja menetapkan ada pekan suci dan pasca ini akan kita dalami bersama pada malam hari ini. Jadi menurut kita yang lainnya tanggapannya karena udah bilang sudut pandangnya sama karena sumbernya sama Karena semua kan hidup bersama dengan Yesus. ya. Nah, mengalami apa yang terjadi ketika Yesus kembali itu ya, nanti mereka melihat dari apa yang mereka mengalami dan dari sudut pandang penulis itu sama dengan apa yang dialami. Oke, satu jawabannya. Baik, kita lanjut. Bisa. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijadikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bagus loh, banyak protes. Pengaitan kedua aspek misteri. Pasca ini makin jelas dalam perayaan dan katekisi. Umpama melawan hari kudus itu anak Tuhan masuk sebagai raja yang membawa kemenangan, tetapi kemenangan itu diteruskan dalam penderitaan dan Sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi Maria. Dengan ini kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan seperti anak-anak Ibrani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana sebagai hari kudus yang menandai permulaan penderitaan Kristus. Maka dalam proses awal umat Katolik menghadirkan kembali dan masuk dalam peristiwa yang dahulu dilakukan oleh anak-anak Ibrani, yakni berjalan bersama Yesus dalam prosesi seraya menyerukan Hosana.
Selama prosesi hendaknya dinyanyikan oleh paduan suara dan umat nyanyian yang disediakan dalam buku misa seperti Mazmur 24, 23 dan 47, 46. Tujuan yang mungkin memberikan dulu tentang dokumen-dokumen gereja itu sembari kita mengenal juga tentang dokumen gereja. Kalau nggak sebetulnya di penegasan ini sudah bahasanya sederhana, kalau kita tinggal bacakan ini sudah bisa Sampai. Kalau saya lihat tadi sekilas Halaman di 30 coba lihat penegasan. penegasan. Kalau Romo itu sebenarnya sih ingin melibatkan umat sebenarnya. Nah, ya, karena Ini melibatkan Ya, makanya umat. dibaca. ya, supaya Kalau dalam plenokan kan mereka sih mementah. iya makanya kalau Seperti sudah ini seperti kode tadi ada intinya semua, ingin menggali sejauh mana pemahaman umat. Nah, seperti kode tadi. Tapi kita lah, kalau kita plenokan silakan. Kalau Pleno, mau Pak. kelompok, Ya. nanti juga kan kami berikan pemasukan juga nanti kalau ada animasi dengan Romo. Karena pemahaman ini diharapkan dikuasai semua umat. Oke, kenapa beliau membuat ini kerja kelompok? Karena memang itu dia ingin membuat umat itu biar pemikirannya itu tahu tentang bagaimana dengan Kamis Putih Jumat itu seperti itu. Tapi menjadi sempit Pak, hanya potong-potong. Kalau menurut saya sih materi di sekolah, materi anak sekolah itu kan. Memang kata Romo sih sebenarnya Iya. kayak seminari juga sih sebenarnya. Iya. Mereka Kalau dikelompokkan Maka menjadi sempit. yang disampaikannya sebenarnya setelah kelompok itu membaca itu dalam lingkaran kelompok mereka, sebenarnya harusnya mereka mengulang lagi, membacakan apa isi dokumen itu menambah waktu lagi. 2 kali kan. Di gereja Don Bosco keseluruhan satu paroki. berarti ini pertanyaan pertama ya. Nah, Dokumen yang mana? Orang yang mau masuk Katolik. Yang ini. Oh, sudah secepat itu proses. Iya. Udah lama, udah ya 2 tahun. minggu kerahiman, ya minggu kerahiman. Tanggal berapa itu? Ya, minggu kedua setelah Paskah. Ya, Butet, mau diminta minggu pas kedua itu. untuk masker. di satu paroki akan bertemu pertama sekali di sini semua di Don Bosco. Untuk mahar, Pak. Sekalian perkenalan dengan siapa yang akan masuk ke Katolik itu, kita yang mau masuk ke Katolik dan siapa tim pembimbingnya nantinya. Nah, itu masih perkenalan semuanya di situ. Nah, setelah itu akan diadakan rollingnya tim animasinya, tim fasilitatornya akan rolling. Kemudian kami yang dari sini, kita yang dari sini ke Sungai Kecil. Nah, mungkin dari BPAP akan ke sini.